Halo, assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan translate terhadap dokumen dari jurnal kita yang sudah kita download. Misalnya jurnalnya berbahasa Inggris, kita ingin download, kemudian setelah kita download, kemudian kita ingin membacanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, biasanya kan kalau misalnya cara yang paling sering digunakan, kita membuka file dokumen tersebut, kemudian kita copy paste satu persatu di dalam Google Translate. Nah, tapi ini ada cara yang lebih praktis, yaitu kita memang menggunakan fasilitas Google Translate, tapi kita bisa mentranslate sekaligus dalam satu kali proses. Oke, kita langsung saja ya. Nah, pertama-tama kita harus masuk ke Google Drive dulu. Kita masuk ke Google Drive. Setelah itu kita anggap kita sudah memiliki file jurnal gitu ya. Biasanya file jurnalnya kan berbentuk file PDF. Nah, saya contohkan misalnya saya memiliki jurnal yang ada di sini. Misalnya ini salah satu jurnal yang akan saya terjemahkan, atau mungkin kalau misalnya kita masih belum memiliki jurnal di Google Drive, anggap saja jurnal tersebut ada di local drive, kita bisa langsung klik new, kemudian file upload seperti ini, kemudian kita bisa pilih jurnalnya ya, misalnya jurnal mana, kemudian kita bisa klik open gitu ya, kita double klik ini, kemudian file upload seperti ini. Nah, misalnya sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, misalnya kita yang ingin kita terjemahkan adalah ini. Yang misalnya kita ingin menerjemahkan ini ya. Kemudian kita bisa langsung ke sini. Kita bisa langsung ke mencari di dokumennya. Nah, kemudian kita klik kanan. Terus kita klik open Google Doc. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini ya. Jadi dari file PDF kita buka ke Google Doc. Nah, ini kan sudah di-convert oleh Google ke file yang berekstensi doc. Sementara tadi kan berekstensi PDF. Nah, sekarang tulisan ini yang mana jurnal ini adalah berbahasa Inggris, kita ingin terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Maka caranya kita bisa masuk ke tools, lalu kita cari translate document. Klik translate document. Kemudian di sini kita diminta untuk memberi nama file. Biasanya kalau file defaultnya seperti ini. Translate copy, kemudian nama filenya. Atau kalau kita ingin beri nama file lain, kita bisa ketikkan saja misalnya hasil translate jurnal 1 gitu ya. Kemudian kita pilih language-nya, choose a language, pilih bahasa. Nah, kita ingin terjemahkan ke mana? Misalnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kita tinggal pilih cari Indonesia. Indonesian ini ya. Kita klik, setelah itu klik translate. Nah, kita tunggu prosesnya untuk beberapa saat ya. Nah, ini adalah hasil dari translate-nya seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita bisa lihat hasilnya ya, memang hasilnya tidak bisa rapi seperti yang kita harapkan ya, karena maklum karena ini yang mentranslate adalah mesin, kemudian formatnya pun juga tidak sama. Format dari dokumen yang asli yang kita terjemahkan itu Google Doc tidak bisa menyesuaikan 100% gitu ya. Tapi untuk
menerjemahkan secara global saya rasa cukup membantu ya. Selanjutnya kalau misalnya memang dibutuhkan untuk dilakukan proses apa ya, mungkin mau disadur atau mungkin dimasukkan ke dalam jurnal kita atau artikel kita, nah kita tinggal memparafris saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin simpan file ini ke dalam local drive, nah kita tinggal klik di sini. Ini kan nama filenya tadi ya. Nah, sementara ini kan masih di Google Drive. Nah, kalau misalnya kita ingin menyimpan, kita bisa klik file, kemudian download. Nah, downloadnya ingin kita masukkan kita simpan dengan format apa. Kalau misalnya kita format doc ya kita tinggal pilih doc, kemudian PDF tinggal pilih PDF. Tapi kalau saran saya kalau misalnya masih mau diolah, pilih saja file Microsoft Word atau docx. Nah, ini sudah jadi, kita bisa klik tampilkan dalam folder, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Nah, kita bisa, ini berarti sudah berada di local drive. Nah, kita bisa double klik untuk melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari translate yang sudah kita lakukan tadi. Ini berada dalam file dalam file local drive, dalam laptop atau komputer kita. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk proses translate jurnal berbahasa asing kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau mungkin ke bahasa yang lain. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.